Oke, kita bakal ngebahas sesuatu yang kompleks banget. Konflik Iran sama Amerika Serikat. Ini bukan cerita kemarin sore loh. Ini drama 70 tahun, penuh intrik, pengkhianatan, dan perang bayangan. Kita akan telusuri di mana ceritanya dua negara yang tadinya sohiban bisa jadi musuh bebuyutan yang puncaknya eksplosif banget. Coba bayangin ya, settingnya Februari 2026. Perang dingin antara Iran dan AS yang udah berlangsung puluhan tahun akhirnya meledak. Semua operasi rahasia, semua perang proksi udah nggak main sembunyi-sembunyi lagi. Semuanya pecah, terang-terangan, dan brutal. Seluruh dunia nonton. Dan boom! Headline yang langsung bikin geger dunia. Dalam hitungan jam aja, serangan pertama diluncurkan, dan target utamanya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, tewas. Ini bukan serangan biasa loh, ini serangan decapitation, serangan pemenggalan. Tujuannya jelas, melumpuhkan rezim sampai ke akar-akarnya. Skalanya gila banget. Cuma dalam 12 jam pertama ada lebih dari 900 serangan udara. 900! Semua target strategis dihajar, pangkalan militer, fasilitas nuklir, pusat komando. Pokoknya ini serangan kilat yang emang dirancang supaya Iran nggak bisa bales. Nah, ini yang penting buat kita pahami. Kejadian ini tuh bukan awal cerita. Justru ini adalah puncaknya. Akhir dari sebuah bab yang panjang banget dan penuh drama. Pertanyaannya jadi, gimana ceritanya bisa sampai separah ini? Kok bisa dua negara yang tadinya akrab banget, sekarang jadi musuh bebuyutan? Untuk jawab itu, kita harus mundur sedikit, lihat sejarahnya. Karena hubungan AS-Iran tuh nggak selamanya kayak gini. Dulu, mereka kawan dekat. Yuk kita lihat titik baliknya. Percaya nggak? Dulu mereka itu teman dekat. Tahun 1953, CIA malah bantu kudeta biar Syah berkuasa dan Iran jadi sekutu utama AS di Timur Tengah. Tapi semua berubah drastis di tahun 79. Revolusi Islam meletus, Syah digulingkan, dan Iran jadi negara anti-Barat. Puncaknya, krisis sandera di kedubes AS. 52 warga Amerika ditahan 444 hari. Sejak saat itu, hubungan diplomatik mereka putus sampai sekarang. Oke, sekarang kita maju ke era modern. Kita lihat gimana konflik ini berevolusi. Karena nggak bisa lagi berantem langsung, Iran punya strategi baru yang cerdik banget, pakai pihak ketiga buat melawan pengaruh AS dan Israel di kawasan itu. Nah, di sini kita kenalan sama istilah kunci, poros perlawanan atau axis of resistance. Ini bukan aliansi militer resmi kayak NATO ya. Anggap aja ini jaringan kelompok militan dan sekutu yang tersebar di Timur Tengah, dari Lebanon sampai Yaman, yang semuanya dapat dana, latihan, dan senjata dari Iran. Tujuannya cuma satu, melawan pengaruh Amerika dan sekutunya Israel di kawasan itu. Dan ini dia pemain-pemain utamanya. Di Lebanon ada Hezbollah, salah satu militer non-negara paling kuat di dunia. Terus di Suriah ada rezim Assad, sekutu lama mereka. Di Irak banyak milisi Syiah yang jadi perpanjangan tangan Teheran. Dan di Yaman ada gerakan Houthi. Jadi ini jaringan yang luas dan efektif banget. Strategi ini jelas bikin Timur Tengah makin terbelah. Di satu sisi ada Iran dengan poros perlawanannya. Di sisi lain ada blok negara-negara Arab Sunni yang dipimpin Arab Saudi, sekutunya AS. Jadilah mereka perang proksi. Medan perangnya, negara-negara kayak Suriah dan Yaman yang akhirnya hancur lebur. Dan ini ngebawa kita balik ke momen puncaknya. Setelah bertahun-tahun perang proksi, batasnya jadi kabur dan konfrontasi ini keluar dari bayang-bayang jadi perang militer terbuka. Eskalasinya tuh terjadi dalam 2 tahap. Pertama, Juni 2025, Israel nyerang fasilitas nuklir Iran. Operasi kecil, cuma 12 hari. AS ikutan bantu di akhir-akhir. Tapi, belum sampai setahun, di Februari 2026, permainannya berubah total. Operasi Epic Fury diluncurkan. Tujuannya bukan lagi cuma soal nuklir, tapi ganti rezim. Serangannya benar-benar telak. Ini bukan serangan acak. Setiap pilar rezim jadi sasaran. Pusat pemerintahan dihantam, Khamenei tewas, Komando Garda Revolusi atau IRGC dipenggal, program nuklir dan rudal balistik mereka lumpuh total. Ini pukulan mematikan yang dirancang supaya rezim ini nggak bisa berfungsi lagi. Tapi ya, namanya juga perang, hasilnya nggak selalu bisa ditebak. Dampak dari serangan ini ternyata punya efek berantai yang cukup mengejutkan. Oke, jadi sebagai balasan, Iran akhirnya melakukan apa yang selalu mereka ancamkan. Mereka meluncurkan rentetan rudal balistik, targetnya pangkalan militer AS di negara-negara tetangga di Teluk. Ini tindakan putus asa, tapi juga tindakan yang memicu reaksi berantai yang nggak disangka-sangka. Disinilah plot twist pertama muncul.
Kalian pikir negara-negara Teluk bakal belain Iran? Salah besar. Justru Arab Saudi dan yang lain malah mengutuk serangan balasan Iran. Iran selama ini pede kalau dunia muslim bakal bersatu dukung mereka. Kenyataannya, pas rudal Iran jatuh di tanah Arab, mereka malah bersatu melawan Iran. Senjata makan tuan kan? Nah, di dalam Iran sendiri, situasinya jauh lebih rumit. Di satu sisi, ada yang sampai turun ke jalan buat merayakan, ngelihat jatuhnya Khamenei sebagai pembebasan. Tapi di sisi lain, banyak juga yang berduka. Bukan cuma karena pemimpinnya tewas, tapi juga karena kedaulatan negara mereka diinjak-injak. Jadi nggak ada satu reaksi tunggal, negaranya terbelah. Biar kita ngerti kenapa ada yang malah seneng, coba dengerin slogan ini. Ini sering banget diteriakan pas demo di Iran. Bukan untuk Gaza, bukan untuk Lebanon, kami akan mati hanya untuk Iran. Ini tuh jeritan hati rakyat yang merasa pemerintah mereka lebih mentingin perang di luar negeri daripada ngurusin penderitaan rakyatnya sendiri. Jadi ya, bagi mereka serangan ini semacam akhir dari semua itu. Tapi ceritanya jadi rumit di sini. Serangan yang ngeruntuhin rezim ini kan juga makan korban sipil. Foto dan video kehancuran viral, dunia jadi simpati sama rakyat Iran, bukan sama rezimnya. Tapi di dalam Iran sendiri, kemarahan ke pihak barat juga besar. Orang-orang yang tadinya pengen perubahan jadi mikir, jangan-jangan negara kita cuma dijadiin pion. Ini dilema banget. Jadi, kita sampai di pertanyaan pamungkas yang menggantung. Sejarah tuh udah ngajarin kita, ngegulingin rejim itu gampang. Yang susah itu bangun lagi negara yang stabil setelahnya. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Iran bakal jadi negara yang lebih bebas dan damai? Atau malah tercipta kekosongan kekuasaan yang bikin perang saudara dan kekacauan lebih parah? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal nentuin masa depan seluruh Timur Tengah.